Baiklah, berikutnya saya akan mencontohkan bagaimana kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk membuat penjelasan dari metode yang ingin kita propose. Di sini sebagai contoh prompt, konteksnya di sini masih sama, namun yang berbeda adalah di sini saya bilang pada sesi ini, saya ingin kamu membuatkan sebuah paragraf yang menjelaskan mengenai particle swarm optimization of a method for a research paper. Jadi kan metode biasanya berupa gabungan dari beberapa teori atau dan sejenisnya begitu. Nah, kita bisa memecahnya sesuai dengan teori-teori kecil. Sebagai contoh di sini saya hanya minta dia menjelaskan mengenai particle swarm optimization. Karena akan sulit bagi dia untuk menjelaskan keseluruhan dan akan menaikkan kemungkinan terjadinya halusinasi. Nah, di sini saya berikan outline-nya. Yang pertama saya minta dia bercerita mengenai introduction, mengenai apa itu particle swarm optimization. Di sini sebagai contoh saya berikan referensi paper nomor 89. Kemudian saya minta dia untuk menjelaskan juga core konsep dari PSO. Selanjutnya, saya minta dia menunjukkan equation apa saja yang ada dalam algoritma PSO dan juga menjelaskan parameter-parameter yang ada dalam equation tersebut. Selanjutnya, saya minta dia untuk menunjukkan pseudocode dari PSO atau bagaimana cara PSO bekerja dalam bentuk pseudocode. Baik, larangan panjang dan lainnya bisa menyesuaikan sama seperti sebelumnya. Kita langsung coba saja. Baik, berikut respon dari ChatGPT. Mulai dari paragraf pertama, jawaban yang diberikan adalah Particle Swarm Optimization (PSO) is a population-based optimization algorithm inspired by the collective behavior of bird flocks and fish schools. It is widely applied in solving optimization problems due to its simplicity, ability to handle nonlinear problems, and computational efficiency. In PSO, a group of particles explores the search space, with each particle representing a potential solution. The algorithm updates particle positions iteratively based on their individual experience and the best experience of the swarm. This process allows PSO to converge towards optimal solution over time. Paragraf pertama ini sudah sesuai dengan poin outline nomor 1, yaitu bercerita mengenai introduction particle swarm optimization. Lanjut ke paragraf kedua. Of PSO involves two main components, velocity and position updates. The velocity of particle is updated using the equation below. Ya, ini equation yang diberikan sudah cukup sesuai dengan equation yang dimiliki oleh PSO. Karena saya cukup mengerti mengenai algoritma PSO, jadi saya tahu mengenai equation ini. Memang ada dua yang fungsinya untuk mengupdate velocity dan mengupdate posisi. Jadi poin paragraf kedua ini sudah mewakili poin kedua, explain the core concept of PSO, dan juga poin ketiga yang menunjukkan equation yang ada pada PSO, sekaligus menjelaskan kegunaan dari parameter yang dia miliki. Baik, lanjut ke paragraf selanjutnya. PSO operates through a systematic process. First, it initializes particles with random positions and velocities. In each iteration, it evaluates the fitness of each particle to determine how close it is to the optimal solution. Each particle updates its personal base position, while the global base position is shared among the swarm. Using the velocity and position update equations, particles adjust their trajectory to move closer to the optimal solution. The algorithm repeats this process until it reaches a stopping criterion, such as the maximum number of iterations or satisfactory fitness level. The step-by-step approach ensures efficient exploration and convergence
optimal solution. Ya, paragraf terakhir ini sudah cukup mewakili poin terakhir, yaitu poin keempat. Di sini explain step by step on how PSO works. Baik, berikut sekian contoh dari bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT untuk membuat penjelasan dari sebuah metode. Nanti tinggal disesuaikan mau menjelaskan metode apa, dan proses ini bisa diulangi untuk menjelaskan beberapa metode yang berbeda-beda dalam satu paper. Baiklah, setelah sebelumnya saya mencontohkan bagaimana memanfaatkan ChatGPT untuk membuat penjelasan dari sebuah metode, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa juga memanfaatkan ChatGPT untuk membuat penjelasan dari hasil percobaan kita. Perlu diingat bahwa mengupload data hasil percobaan ke ChatGPT merupakan salah satu pelanggaran etika yang disepakati. Jadi hal ini bisa dilakukan jika kita memiliki server sejenis ChatGPT yang private, atau kita juga bisa menggunakan data dummy untuk diupload ke ChatGPT. Baiklah, langsung saya demokan. Pada contoh pertama ini, saya gunakan prompt sebagai berikut. Di sini perintahnya, saya ingin ChatGPT membuat sebuah paragraf yang menjelaskan percobaan saya, hasil dari percobaan saya, dan sebuah discussion. Kemudian tidak lupa saya jelaskan supaya ChatGPT mengerti konteks dari percobaan saya. Di sini saya bilang, dalam percobaan saya ini, saya membandingkan performa dari DSP method dengan GDPF VNC dalam 3 level yang berbeda, yaitu standar, medium, ekstrim. Saya minta juga pada larangan supaya dia tidak melakukan improvement di luar data yang saya berikan. Nah, di bagian sini saya tambahkan data yang hasil pengujian saya. Di sini metode hasil di level standar 0,9/6, medium, level medium nilainya 0,934, di level ekstrim nilainya 0,873, sedangkan yang GDP-FNC pada level standar nilainya 0,572, medium 0,668, ekstrim 0,655. Langsung saja. Berikut jawaban yang diberikan ChatGPT. The experiment results demonstrate the effectiveness of dynamic swarm particle optimization. The experiment results demonstrate the effectiveness of dynamic swarm particle method compared to GDPF VNC across 3 levels of fast motion, standard, medium, and extreme. In standard motion scenarios, the DSP achieved a performance score of 0.946, significantly outperforming GDPF VNC, which scored 0.572. Similarly, in medium motion scenarios, DSP maintained a high performance of 0.934 compared to GDPF VNC 0.668, showcasing its robustness under moderate challenge. Even in extreme scenarios, where tracking accuracy typically decreases, DSP demonstrated superior performance with a score of 0.873 for exceeding GDPF VNC 0.655. The result highlight DSP's abilities to adapt to varying levels of fast motion while maintaining high tracking accuracy. The significant performance gap, especially in standard and extreme conditions, suggests that DSP's dynamic optimization effectively addresses the limitations of conventional methods like GDPF-NC. These findings indicate that DSP is a reliable solution for vehicle tracking, particularly in scenarios with rapid motion, where traditional approach struggle to deliver consistent results. Hasil yang diceritakan ChatGPT terlihat sudah cukup bagus dari segi grammar maupun
keberlanjutan kalimatnya, dan juga pada data-data yang disebutkan tidak ada improvement. Jadi kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk hal ini, sudah terbukti. Oke, langsung saya berikan contoh kedua, yaitu contoh berupa data grafik atau data time series. Di sini saya berikan prompt-nya, saya berikan contohnya. Di sini saya juga jelaskan eksperimen ini mengenai apa. Di sini saya bilang eksperimen ini saya mengupload data hasil confidence while updating the frame number. Jadi di sini saya mengplot nilai confidence, perubahan nilai confidence selama perubahan frame. Harangannya sama, yang lain sama. Nah, di sini saya berikan datanya. Saya jelaskan kalau data saya tuh format 2D, yaitu nilai X-nya confidence dan sumbu Y-nya frame number. Dan datanya sebagai berikut. Langsung saja dicoba. This experiment involved analyzing the confidence scores of dynamic swarm particle optimization method as the frame number progressed. The confidence values initially started at 0.85 for the 5 frame and gradually decreased to 0.83 and 0.78 at the 10th and 15th frames respectively. A significant drop in confidence was observed at the 20th frame, reaching 0.69, likely reflecting a challenge scenario in the tracking process. However, the method demonstrated recovery in subsequent frames, with confidence reaching to 0.79 at the 25th frame and further improving to 0.83 by the 30th frame. This trend indicates that the SPO method can adapt to dynamic change during tracking, with temporary declines followed by consistent recovery in confidence. Such adaptability suggests robustness in handling tracking challenges, making it suitable for real-time applications in low-cost camera systems. The ability to regain confidence after performance dips highlights the SPO's potential for maintaining reliable vehicle tracking over time. Sama seperti tadi, hasilnya sudah cukup bagus dari segi keberlanjutan maupun grammar. Dan data yang disebutkan di sini juga sudah sesuai dengan data yang saya berikan, dan cara dia menceritakan sudah cukup berurutan dan sesuai dengan data yang saya berikan. Nah, baik. Pada contoh ketiga ini saya akan memberikan contoh yang sedikit berbeda dari sebelumnya, yang mana sebelumnya kita hanya menggunakan teks. Kita juga di sini bisa menggunakan data berupa gambar. Baiklah, berikut saya contohkan. Di sini sebagai contoh saya gunakan sebuah gambar grafik yang sama seperti sebelumnya, namun inputnya berupa gambar grafik. Jadi seperti yang dilihat pada prompt ini, saya tidak memberikan data dalam bentuk teks sama sekali, namun saya berikan gambar. Nah, langsung kita coba. Di sini gambarnya ada keterangan confidence dan frame number. Dan data yang diberikan di sini juga sama dari prompt sebelumnya, hanya sebagai contoh. Nah, langsung kita lihat hasilnya. The experiment involved plotting the confidence values of the dynamic swarm particle optimization method as a function of frame numbers. As shown in the graph, the initial confidence experienced a sharp dip but quickly stabilized, reaching approximately 0.85 by the 5th frame. Between the 5th and 15th frames, the confidence values remained relatively consistent, with slight fluctuations, demonstrating the method's ability to handle typical variations in the training processes. However, a noticeable decrease was observed at the 20th frame, where confidence dropped to its lowest record value in this range, suggesting a challenging tracking scenario. Despite this dip,
The DSPO method effectively recovered with confidence gradually increasing to approximately 0.83 by the 30th frame. These results indicate that while the DSPO method faced temporary challenge during training, it consistently regains confidence, reflecting robustness and adaptability. The overall trend suggests that the method is reliable for maintaining acceptable performance in vehicle tracking tasks, even in dynamic scenarios involving low-cost camera system. Seperti yang terlihat, seperti tadi, hasil yang diberikan sudah cukup sesuai, namun bedanya dengan yang tadi, di sini data yang dia ceritakan tidak sebanyak yang tadi, karena kita hanya memberikan gambar, sehingga si ChatGPT hanya mengira-ngira data dari gambar yang diberikan, tidak seakurat ketika kita memberikan datanya secara langsung dalam bentuk teks. Baik, setelah kita membuat penjelasan dari percobaan, selanjutnya langkah terakhir yaitu membuat bagian kesimpulan. Berikut ini prompt-nya. Saya bilang di sini kalau saya ingin kamu membuat sebuah paragraf sebagai konklusi dari sebuah research paper. Konklusinya harus mengikuti outline mulai dari research statement, summary, future work, dan kemudian saya minta saya berikan juga outline yang harus diikuti. Di sini ada 3 poin yang saya berikan, yang juga mewakili 3 poin research statement, summary, dan future work. Yang pertama, saya minta dia bercerita bahwa kami telah memodifikasi transition model menggunakan dynamic model berbasis PSO sebagai research statement. Kemudian saya minta dia juga menceritakan bahwa DSPO adalah kombinasi dari informasi kecepatan objek dan PSO. DSPO cocok untuk men-tracking kendaraan yang bergerak cepat dan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam presisi dan success rate. Hal ini saya minta sebagai summary of the paper. Kemudian di poin ketiga, saya minta dia cerita bahwa kami masih memungkinkan untuk mengimprove model dengan metode optimasi yang lebih kuat. Ini disampaikan sebagai future works. Baik, langsung saja. In this research, we modified the transition model by implementing a dynamic approach based on particle swarm optimization. The dynamic swarm particle optimization method combines object velocity information with PSO, making it particularly suitable for tracking fast-moving vehicles. Our results show that the DSPO achieves improved precision and success rates compared to the traditional methods. This demonstrates its effectiveness in real-time vehicle tracking using low-cost cameras. Future work can focus on enhancing the model with stronger optimization techniques for further increase tracking accuracy and robustness. Baik, kita breakdown. Di kalimat terakhir ini jelas bahwa ini adalah poin ketiga yang mana yang saya maksud sebagai future works. Kemudian kalimat pertama di sini juga sesuai dengan poin pertama, yaitu yang sebagai research statement. Nah, kemudian yang lebih panjang di sini yang terdiri dari 2 kalimat di sini merupakan research summary atau summary of the paper. Dan hasilnya sudah cukup bagus, baik grammar maupun keberlanjutannya, dan sudah sesuai dengan apa yang saya minta. Begitulah bagaimana kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk menulis paper, namun tidak lupa kita harus selalu melakukan verifikasi. Terima kasih.